Seri Reguler 2020B dengan NIM 2020-02127. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari Ibu Dr. Andi Tendrisose sebagai pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 9 submateri tentang pengambilan keputusan. Materi pertama, konsep dasar dan makna pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan dimulai pada tahun 1950 ketika Herbert A. Simon memperkenalkan istilah tersebut dalam bukunya Administrative Behavior yang terbit pada tahun 1947. Setelah itu, penggunaan pengambilan keputusan mulai populer di seluruh dunia. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan keputusan yang merujuk pada tujuan sebuah aktivitas atau tindakan yang digunakan dalam organisasi. Tujuan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pemilihan tujuan dalam organisasi dan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Tujuan dapat membantu perencanaan, fokus, dan peningkatan kinerja serta membantu proses evaluasi dan pengendalian kinerja. Kedua, pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Pengambilan keputusan merupakan sebuah tindakan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan organisasi, karena tanpa adanya keputusan maka roda organisasi akan terhenti dan tidak produktif lagi. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi diperlukan pemimpin atau manajer andal yang melakukan fungsi pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Dalam menjalankan kepemimpinan dan pengambilan keputusan sering dikaitkan dengan kepemimpinan situasional. Pembuatan keputusan sebagai proses pemikiran rasional, intuisi, pengolahan data, fakta, dan informasi yang menjadi panduan bagi organisasi. Ketika dikaitkan dengan perencanaan, maka kedua kata keputusan dan perencanaan tidak dapat dipisahkan, melainkan terintegrasi karena tidak ada perencana tanpa ada kebijakan. Rencana dirumuskan karena organisasi akan mencapai masa depan yang baik. Begitu juga dikaitkan dengan kebijakan, maka akan menjadi sebuah arahan dalam menjalankan tugas kelembagaan. Materi ketiga, prinsip-prinsip dan proses pembuatan keputusan. Keputusan yang telah ditetapkan diharapkan menjadi panduan bagi organisasi. Oleh karena itu, perlu menjalankan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hakikat dari keputusan adalah memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dua, pengambilan kebijakan secara kesadaran penuh dan rasional, bahwa setiap keputusan yang ditetapkan telah melalui analisis minus resiko. Yang ketiga, keputusan yang diambil oleh pengambilan kebijakan telah mempertimbangkan batas keberterimaan kemampuan manusia. Yang keempat, pengambilan keputusan memutuskan sikap terhadap keputusan yang bisa dilaksanakan. Yang kelima, keputusan yang diambil berorientasi penyelesaian masalah yang taktis dan tentunya dapat diterapkan secara operasional dan teknis. Keenam, dalam merumuskan keputusan dimulai dari tahap paling awal sebagaimana prosedur yang dianggap efektif hingga tahap implementasi. Yang ketujuh, keputusan yang diimplementasikan diharapkan dapat dinilai kesuksesannya. Kedelapan, keputusan yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan data namun juga bisa dengan intuisi dan penetapan individu. Materi keempat, pembuatan keputusan dalam proses manajemen dan aspek manajemen. Menurut Jennings dan Mann 1977, terdapat 3 aspek dalam pengambilan keputusan, yaitu kemampuan mempertimbangkan beberapa pilihan, yang kedua kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan, dan kemampuan untuk menerima risiko yang ada. Adapun faktor-faktor pengambilan keputusan yaitu satu, posisi atau kedudukan, yang kedua masalah dan pentingnya identifikasi akar suatu permasalahan, yang ketiga situasi dan kondisi, dan yang keempat tujuan. Pengambilan keputusan juga bisa melewati beberapa proses. Yang pertama, pengambilan keputusan pada hakikatnya memilih alternatif pilihan untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua, menemukan pilihan solusi setelah diketahui masalah. Yang ketiga, menentukan pilihan. Yang keempat, implementasi pilihan, menjalankan apa yang telah ditentukan tetapi harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kelima, untuk menilai apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan penilaian. Yang kelima, tingkat klasifikasi dan tipe keputusan. Dalam pengambilan keputusan sangat tergantung dengan tingkat manajemen, yaitu manajemen lini. Pertama, tingkatan ini seorang manajer lini harus memiliki keterampilan diantaranya cakap dalam merencanakan kerja jangka pendek, menggerakkan karyawannya agar bekerja sesuai standar, dan menyampaikan kendala kepada manajer di atasnya. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Manajer tengah berperan dalam memiliki keterampilan manajemen, merupakan perantara manajer atas ke manajer bawah, menyusun rencana kerja mulai dari 1-5 tahun. Dan manajemen puncak merupakan tingkat tertinggi di manajemen. Adapun fungsi utama manajer puncak diantaranya harus memiliki kemampuan konseptual, bisa menggerakkan sumber daya yang dimiliki organisasi, dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan terprogram. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram. Yang ketiga, individu dalam pengambilan keputusan kelompok. Materi ke-6,
Kategori pendekatan model dan keterampilan pengambilan keputusan. J. Supranto mengkategorikan keputusan sebagai berikut. Keputusan dalam ketidakpastian merupakan sebuah keputusan yang tidak ditemukan kasus yang sama dan belum pernah ada keputusan serupa sebelumnya. Yang kedua, keputusan secara pasti bahwa dapat diketahui dan diprediksi hasil dari sebuah keputusan. Yang ketiga, keputusan dalam resiko, maksudnya ketika pengambilan keputusan tidak memiliki data sementara keputusan harus diambil, maka besar kemungkinan keputusan tersebut akan memberikan resiko bagi organisasi. Terakhir, mengenai keputusan dalam konflik, bahwa ada suatu kondisi ketika pengambilan keputusan harus menghadapi konflik keorganisasian yang menampakkan kompetisi dan pertentangan yang tidak sehat. Ada beberapa kriteria pengambilan keputusan, antara lain pengambilan keputusan autokratis, yang kedua keputusan semi-autokratis, yang ketiga hasil keputusan yang berkriteria semi-konsultatif, dan hasil keputusan demokratis. Ketujuh yaitu teknik-teknik dan pengambilan keputusan birokratis dan peran etika yang membahas tentang dua model kepemimpinan dalam konteks birokrasi, yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan transformasional pertama kali diperkenalkan oleh James M. Kruger Burns pada tahun 1978 dan kemudian dikembangkan oleh Bernard Bass, sehingga kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi anak buahnya sehingga mereka akan percaya, meneladani, dan menghormatinya. Model kepemimpinan birokrasi kedua adalah kepemimpinan transaksional. Dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif dengan cara menerapkan konsep nilai etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan melalui kepercayaan yang dimilikinya. 8. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penyelesaian masalah merupakan proses menemukan alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Setiap individu dan organisasi akan selalu menemui masalah, dan penyelesaian masalah yang tidak ditangani dengan baik dapat menghambat perjalanan hidup individu dan organisasi. Dalam menyelesaikan masalah terdapat tahap-tahap pengambilan keputusan, yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Dalam pengambilan keputusan juga perlu memperhatikan tipe-tipe masalah dan pemecahan serta gaya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesembilan, pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Dalam prinsip kepemimpinan yang sejati memiliki visi yang besar, karena tanpa visi manusia akan musnah. Visi dapat membangkitkan manusia dan membangun kehidupan. Contohnya kepemimpinan yang dikemukakan adalah kepemimpinan Rasulullah yang memiliki visi yang jelas, berkemampuan kuat, memiliki integritas tinggi, amanah, rasa ingin tahu, dan berani. Selain itu, dalam melatih dan membimbing seseorang menjadi seorang pemimpin perlu melalui 5 tahap, yaitu pinpoint. Pemimpin harus menunjukkan sasaran atau tujuan yang spesifik. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan yang bersifat interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan, karena pemimpin harus mampu memberi bimbingan, mempertimbangkan hubungan kerja dengan bawahan, mengikuti dan memperoleh informasi, menjadi juru bicara organisasi, memperbaiki dan mengembangkan satuan kerja, mengatasi hambatan, mengatur sumber daya, dan mewakili hubungan kerja dengan satuan kerja lainnya. Nah, itulah tadi 9 submateri mengenai teori pengambilan keputusan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian, dan izinkan saya untuk menyampaikan closing statement sebagai kesimpulannya. Teori pengambilan keputusan terdapat berbagai macam konsep dan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah organisasi, sehingga prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan antara lain memiliki visi yang jelas, mengasah keterampilan, dan mampu membimbing dengan baik. Hal-hal ini dapat membantu seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berkualitas, sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena materi yang saya sampaikan telah usai, saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.